Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ja'ala Ramadan Syahrus siyam li'ibadil mu'minin Wa anzala bihil Qur'an li'ibadil muslimin Wa ja'ala bihi laylatan khairan min alfi syahrin li'ibadihi sa'imin wa khatama bihi bi'idil fitri li'ibadil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Malang beserta seluruh jajaran pimpinan, karyawan, staf dan seluruh keluarga besar RSIA Malang. Yang saya hormati pula dokter, perawat, dan pasien serta keluarganya yang berada di ruangan-ruangan serta jamaah sholat zuhur Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Kelihatan dari jawabannya berarti puasa. Kita tidak terasa seolah-olah baru kemarin kita ini puasa, tapi ternyata sudah 10 hari kita ini di dalam bulan Ramadan. Begitu cepatnya Ramadan itu datang dan begitu cepatnya Ramadan itu pergi. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain kita jadi bulan-bulanan. Tapi kalau Ramadan ini betul-betul, sampai-sampai mungkin kita lupa untuk beristighfar, lupa untuk minta ampun, lupa kita ini minta maaf. Padahal Ramadan itu datang salah satunya untuk menghapuskan, menutupi, dan mengampuni bulan Ramadan dengan rahman dan rahimnya Allah dari dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita ini dalam 1 tahun sekali adalah pencuciannya lewat bulan Ramadan. As-salawatul khams wal jumu'at ilal jumu'at wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna idza ijtaba al-kaba'ir. Di antara sholat fardu yang 5 waktu, di antara hari Jumat dengan Jumat, di antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita selama kita meninggalkan al-kabair. Al-kabair itu dari kata kabir yang artinya besar, jamaknya al-kabair artinya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu ada salasa wa sab'in, 73. Jangan keliru, kalau sab'in pendek itu 7, kalau sab'in panjang itu 70. Panjang pendeknya harus betul, apalagi angkanya jangan sampai salah. Karena ada jamaah haji, suami istri itu saling berjanji untuk ketemu di pintu 7. Pak, nanti kita ketemu di pintu 7 ya Pak. Oh iya. Nah, dua-duanya sama-sama menunggu di pintu 7. Mulai maghrib sampai isya tidak ketemu-ketemu sampai pulang ke hotel. Baru kemudian, Papa ini bagaimana sih? Mama tunggu di pintu 7. Kenapa tidak ketemu-ketemu? Loh, Papa juga nunggu di pintu 7.
7 itu bagaimana sih, Ma? 7 itu begini loh, Pak. 7 itu gini, kayak gunung. Betul kan? Betul nggak? Nah, ini kalau puasa memang agak lemot begini. Katanya papanya, mesem-mesem aja, Ma. Cobalah, Ma, masa nggak bisa bedakan 7 sama 8. Jadi ternyata pertengkaran suami istri itu karena angka. Jadi kalau pemilu itu karena angka, itu wajar. Ini suami istri, gara-gara yang satu menganggap bahwa 7 itu seperti gunung, padahal 7 itu yang betul seperti rumput. Nah, gini loh, Ma, 7 itu. Oh, nggak percaya. Coba lihat surat Al-Fatihah itu. Ayatnya 8 apa 7? 7. Ayat dulu atau angka dulu? Nah, ini sih Qur'annya kualik. Ayat dulu baru angka, gitu ya. Beda sama kita kalau bahasa Indonesia, angka dulu baru kalimat. Ternyata gara-gara angka itu orang bisa berdosa. Makanya hati-hati ya, gara-gara angka ya. Ini gak nyemoni loh aku ya. Jadi gara-gara angka itu orang bisa bertengkar. Gara-gara angka suami istri juga tidak ketemu. Nah, kita sekarang menghitung juga angka dosa-dosa kita. Kira-kira dosa-dosa kita berapa kalau diangkakan? Saya tanya sekarang. Ada hadis man tala umruhu wa qasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Tapi wa syarrun nasi, seburuk-buruk manusia itu langsung sebaik-baik manusia dan langsung seburuk-buruk manusia man tala umruhu. Berarti orang yang panjang umur itu bisa ada dua kemungkinan, sebaik-baik manusia atau seburuk-buruk manusia. Karena apa kira-kira? Dia panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Ayo kira-kira pilih yang mana? Bapak Ibu pilih yang mana? Yang umurnya panjang tapi jelek atau umurnya pendek tapi baik? Nah, inilah yang menyebabkan jawabannya salah semua. Karena tidak ada di dalam pilihan itu. Jadi kalau diberi pilihan jawaban, jangan milih yang tidak ada. Nah, kalau orang maunya panjang dan baik, itulah yang sulit. Kalau sholatnya panjang saja dirasani, siapa yang imamnya sholatnya panjang? Nah, jadi kalau orang ingin sebaik-baik, ya memang panjang itu baik amalannya. Tapi kan sulit orang yang umur panjang itu terus baik terus. Nah, disitulah maka ujiannya. Ternyata kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita ini, hati kita itu seperti kaca yang bening, jernih. Dosa itu seperti titik-titik hitam. Seperti kalau kaca mobil itu terkena cipratan aspal. Lama-lama kalau kaca mobil kita itu kena cipratan aspal semuanya di depan, maka apa yang terjadi? Nah, dia tidak akan bisa melihat apa yang ada di depan. Kalau itu cahaya tidak akan bisa menembus, maka orang-orang yang hidup dalam dunia hitam, maka dia sulit untuk menerima hidayah. Itulah makanya bulan Ramadan disediakan oleh Allah supaya kita ini ada kesempatan untuk istighfar dan bertobat jika kita melakukan dosa-dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu bisa menghapus dosa, termasuk man qoma. Dua hadis ini mirip, satu man shoma, yang kedua man qoma. Barang siapa yang koma, siapa yang mau koma?
Nah, ini sudah mulai nih kelihatan yang koma-koma ini. Kalau waktu duduk ini tawadhu itu merendahkan kepala, itu berarti orangnya tawadhu. Ya, maka itu kelihatan kalau orang melakukan dosa besar, dia akan dihantui oleh perasaannya sendiri. Dan orang yang berpuasa, dia akan merasa lega dengan puasanya itu ketika puasanya itu mampu untuk menghapuskan dosanya. Begitu pula orang yang sholat tarawih. Memang di bulan Ramadan itu orangnya macam-macam. Ada yang kadang sholat tapi tak puasa. Ada? Ada enggak? Atau dia puasa tapi tidak sholat. Jadi posanya melok tapi tidak sholat. Ada juga tidak sholat, tidak puasa tapi ikut berbuka. Coba ibu anak kira-kira gini kawan. Tapi ya anu lah Ustaz, diampunilah. Maksudnya sudah tidak sholat, tidak poso, tak berbuka saja seperti mangan. Jadi jangan dikira yang ikut-ikut berbuka itu semuanya puasa ya. Nah, disitulah maka orang-orang yang mengamalkan amalan di bulan Ramadan itu dijamin akan diampuni dosanya. Cuman kira-kira dosanya yang mana ya? Saya dulu waktu belajar ngaji, waktu kecil pakai metode Al-Baghdadi namanya. Baghdadi itu dari Irak. Jadi Baghdad. Ahmad atau Muhammad Al-Baghdadi pencipta metode itu. Kalau sekarang kan ada Umi, ada Tilawati, ada Qiraati, ada Iqra gitu ya. Dulu itu saya diajari lebih, saya ajari ya alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, bacanya a i u. Dia ajarkan supaya dia mengingatkan saya tentang filosofis a i u. A itu aku, I itu iki, U itu uang. Jadi aku iki uang. Sadar apa enggak selama ini kalau aku iki uang? Karena ada yang tidak sadar pada dirinya bahwa dia itu uang. Tidak sadar kalau dirinya itu menungso. Menungso itu menang-menang ngelakoni dosa. Dosa itu dipaido karo sing puasa. Karena ada kelihatannya manusia tapi seolah-olah dia menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Aku gak pernah salah. Jadi ada manusia tapi orang iso rumongso, tapi rumongso iso. Beda apa enggak? Rumongso iso karo iso rumongso beda. Biasanya kalau ibu-ibu itu rumongso iso atau iso rumongso? Biasanya jawabannya itu lain. Belok kanan rating kiri. Ya, nah ketika orang berdosa itu maka amalan-amalan dia itu yang menghapuskan. Saya waktu kecil itu suka berwudu. Seperti saya tadi sholat, saya lihat gemericik air itu yang luar biasa. Nampaknya jamaah Al-Furqan itu senang wudu kalau puasa. Betul ya? Gak kok doan wudune di bang sholatin lho. Aku minta ini kan mari kok gak mari-mari lho wudu mari. Tiba-tiba campur kecaya barang. Senang kalau mau itu ya. Dan saya itu dulu sudah mulai kecil Pak. Kalau Bapak kan sudah dewasa, saya sudah mulai kecil itu tahu begitu tuh. Bahkan saya itu sering-sering mandi kalau bulan Ramadan di waktu siang. Nah ibu saya udah tahu gelagatnya itu. Akhirnya saya dilarang mandi dan wudhu. Karena kalau mandi saya grojok.
terus lidah saya ginikan. Kan berarti kualitas dididik kan? Lucurannya gitu loh. Kan itu tidak sengaja Ustaz, gitu kan. Ada yang gitu tadi. Ada lagi yang wudunya itu modelnya berkumurnya gini. Gula. Dan itu lebih dari 3 kali. Wah, itu kan sunnahnya Ustaz, gitu kan. Jadi ternyata saya lihat itu orang-orang wudu dan mandi di bulan Ramadan itu yang favorit sekali loh. Luar biasa. Nah, ya nggak apa-apa, cuman tolong hindari itu hal-hal yang memakruhkan. Makruh itu memang tidak diharamkan, tapi nyerempet. Bapak Ibu mungkin suka ya kalau di jalan lalu lintas itu nyerempet ini. Betul? Padahal kalau kita berwudu dengan benar-benar, wudu itu juga menghapuskan noda dan dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saya waktu tahun 90-an, saya sering keluar masuk penjara Lowowaru, penjara kelas 1, sebagai dai, bukan sebagai nabi. Paham? Kalau di sini kan orangnya baik-baik semua, pakai seragam gitu ya. Oh, kalau kita sholat di sana, tato kanan, tato kiri, leher, ada yang sebadan ini tatoan semua. Terus sholat, kami kanan kiri saya, belakang saya, semua tadi dikelilingi oleh penjahat-penjahat kelas kakap sampai kelas teri, termasuk yang ngebom Borobudur, teroris, DPO gitu ya. Pokoknya orang top-top itulah. Nah, masjidnya namanya At-Taubah, ya kan? Sholat di tengah-tengah penjahat itu, dan di masjid namanya At-Taubah. Ternyata suatu saat sholat Jumat, saya sudah pakai sandal yang benar, saya taruh. Mungkin takmirnya lupa. Nah, sandal saya itu dicuri. Begitu tanya takmirnya, Ustaz ditaruh di mana tadi sandalnya? Di samping kiri. Sandalnya apa Ustaz? Ya celok. Setelah itu langsung dia teriak, "Woi, sandalnya Ustaz tidak dicolong." Jadi rupanya di antara pencuri sendiri, mereka tidak memakai kode etik, dilarang saling mencuri. Sampai sandalnya Ustaz begitu, akhirnya dikembalikan Pak. Sudah tahu dikembalikan, ternyata ngambil punya temannya lagi. Itulah memang romantikanya kalau di dalam penjara. Ternyata di dalam penjara pun orang belum tentu bertobat ya. Apalagi yang di luar penjara. Ini kan di luar penjara semua, ya kan? Nah, jadi orang yang bertobat itu butuh kekuatan, butuh kemampuan. Lebih-lebih lagi kita ini bertambah hari, bertambah banyak godaannya, gangguannya, cobaannya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dosa-dosa yang hablum minallah maupun hablum minannas, dosa-dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa-dosa yang dulu maupun dosa yang sekarang, termasuk dosa-dosa yang lahiriah maupun dosa batinnya. Apa itu contohnya dosa batinnya? Batin ustadz kok suwe tahu kiai. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.